Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 29. Mazmur Daud, kepada Tuhan hai penghuni sorgawi. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semara. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Saudara, kehidupan orang percaya memiliki satu tujuan yang jelas, yaitu segala sesuatu adalah bagi kemuliaan Tuhan, atau yang kita kenal dengan Soli Deo Gloria. Dan saudara, pertanyaannya bagi kita yang mengerti bahwa hidup kita adalah bagi kemuliaan Tuhan, apakah panggilan ini menjadi beban bagi saudara? Atau panggilan ini menjadi sesuatu yang memberikan semangat dalam hidup saudara, karena saudara, panggilan ini memberitahukan saudara dan saya menerima hak istimewa. Kita orang-orang terbatas, tetapi saudara, Tuhan, Dia mempunyai maksud dan tujuan agar hidupmu dan hidupku itu Soli Deo Gloria. Saudara, kalau kita merasa itu beban, maka sikap kita dalam menghidupi iman kita itu berbeda. Jikalau kita menganggap atau kita memahami Soli Deo Gloria itu adalah sebuah privilege bagi kita. Saudara, Mazmur ini mau memberitahukan kepada kita, hidup yang memuliakan Tuhan adalah sebuah hak istimewa dan sebuah kehormatan bagi kita. Saudara, bagaimana pemazmur menyampaikan hal ini? Pemazmur berbicara tentang suara Tuhan, dan dia sebut kata suara Tuhan 7 kali. Saudara, pada umumnya dalam Alkitab angka 7 itu angka sempurna. Saudara, seakan-akan pemazmur berkata bahwa suara Tuhan yang disampaikan itu sempurna adanya. Dan yang menarik saudara-saudara, bahwa pemazmur tidak berkata Tuhan, tetapi pemazmur berkata suara Tuhan. Dan di sini kita belajar satu hal, bahwa suara Tuhan tidak dapat dipisahkan dengan Tuhan itu sendiri. Suara Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana pemazmur mau berbicara tentang suara Tuhan ini? Saudara, pemazmur memberikan gambaran yang sangat luar biasa. Dia katakan bahwa suara Tuhan itu di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Saudara-saudara, dunia ini, saudara, mayoritas diisi oleh air. Saudara. Dan saudara, suara Tuhan itu di atas air. Apa artinya? Saudara, di atas air yang begitu besar, suara Tuhan melampaui semuanya itu. Bukan itu saja, saudara-saudara. Pemazmur juga berkata satu kalimat yang sangat-sangat luar biasa. Dia katakan demikian, saudara, ayat yang kelima. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Saudara, hari ini mungkin kita tidak terlalu paham mengenai pohon aras. Kita tidak terlalu paham mengenai pohon aras Libanon. Kita tidak terlalu paham tentang gunung Libanon. Tapi saudara-saudara,
Gunung Libanon, pohon aras melambangkan sebuah kekuatan yang sangat besar. Saudara, pohon aras adalah pohon yang sangat kuat. Tetapi saudara perhatikan baik-baik, suara Tuhan mematahkan pohon aras itu. Ia membuat gunung Libanon yang dahsyat itu seperti anak lembu yang melompat-lompat, goncang, saudara. Saudara bisa bayangkan betapa dahsyatnya Tuhan itu. Bahkan, saudara, digambarkan kembali di dalam firman Tuhan ini. Bahkan dikatakan bahwa padang gurun Kades, saudara, ketika mendengar suara Tuhan, padang gurun yang dahsyat yang mengerikan itu, saudara, padang gurun Kades gemetar, saudara. Saudara, apa yang mau digambarkan oleh pemazmur? Saudara, siapakah kita sehingga Tuhan mau mempercayakan kemuliaannya bagi kita? Saudara, kita orang-orang yang lemah, kita orang-orang yang terbatas. Kita seringkali salah di dalam mengambil keputusan. Kita seringkali salah di dalam berpikir. Saudara, tetapi saudara, Tuhan memanggil kita menghidupi hidup yang menyatakan kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat. Saudara, bukankah ini adalah kehormatan? Tuhan melampaui air yang besar. Tuhan melampaui pohon aras, bahkan gunung Libanon. Tuhan melampaui padang gurun Kades yang dahsyat dan mematikan itu. Dan Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita, yang mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita. Dan Tuhan itu, Tuhan yang memanggil kita untuk memuliakannya. Saudara, mari dengan sukacita, mari dengan satu spirit, dengan satu motivasi yang dikuatkan, mari kita hidup memuliakan Tuhan. Karena itu adalah kehormatan bagi kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biar firman-Mu menolong kami, menyadarkan kami betapa dahsyatnya Tuhan. Tetapi betapa dahsyatnya panggilan Tuhan. Dan betapa dahsyatnya kasih karunia Tuhan bagi kami. Sehingga kami dipercayakan untuk hidup soli Deo Gloria. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.